warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sosiologi, kembali lagi di Apa Sih Asik Podcast Sosiologi yang penuh energi dan inspirasi. Hari ini kita bakalan ngerain Apa Sih episode ke-7, yang mana hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih guys, yaitu orang penting yang ada di Himpunan Mahasiswa Sosiologi. Tema kita hari ini, karena kita bakal ngundang orang dari Himpunan Mahasiswa Sosiologi, jadi tema yang kita angkat kali ini yaitu adalah Panggung Mahasiswa Dialog bersama Ketua Himpunan Mahasiswa. Panggung mahasiswa di sini maksudnya mencerminkan ruang untuk menyampaikan ide serta gagasan atau pengalaman mahasiswa, sedangkan dialog Ketua Himpunan Mahasiswa yaitu menunjukkan bahwa podcast ini akan fokus pada percakapan dan juga diskusi yang dipimpin oleh Ketua Himpunan Mahasiswa itu sendiri. Mungkin langsung aja nih, karena teman-teman mungkin juga udah penasaran atau mungkin udah tahu nih siapa yang bakal jadi bintang tamu kita. Langsung aja kita panggilin Septian Fardanu Effendi. Halo Tum. Hai. Jadi guys, ini dia Ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi 2023. Gimana nih Tum, kabarnya Tum? Alhamdulillah masih dengan keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lebih lanjut mempertanyakan mengenai Himpunan Mahasiswa Sosiologi kepada ketum kita nih guys, ada lebih baiknya kita perkenalan diri dulu nih sama ketum kita. Jadi ketum kita ini, Septian Fardanu Effendi, merupakan mahasiswa Sosiologi angkatan 2021 yang mana berasal dari kota Lubuk Linggau, betul Tom? Jadi ketum kita ini dari SMK ternyata udah aktif berorganisasi nih guys. Ketum kita itu berasal dari alumni SMK Yadika dan sejak SMK sudah mengikuti beberapa organisasi. Salah satunya yaitu menjadi anggota di Forum OSIS Daerah Kota Lubuk Linggau pada periode 2020-2021. Kemudian juga salah satu anggota pelopor sosial pelajar Lubuk Linggau. Kemudian juga bagian dari keluarga Forum Mahasiswa Silampari, dan juga prestasi terbaru atau prestasi terakhir dari ketum kita ini yaitu merupakan bagian dari pertukaran mahasiswa PNM Batch 2 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tepuk tangan dulu dong. Dan Septian Fardanu ini menjadi Ketua Umum Himasos periode 2023. Keren ya Tom, ternyata banyak nih guys prestasi-prestasi yang udah didapetin oleh Ketua Umum kita. Jadi nggak bingung nih kenapa sih Septian Fardanu itu dipilih atau diamanahkan menjadi Ketua Umum periode 2023. Karena Septian Fardanu ini udah menjadi Ketua Umum, pasti sebelumnya Ketum punya motivasi nih Tom, tentang mengapa sih Ketum memilih untuk menjadi Ketua Umum. Bisa nggak ceritain sama teman-teman di rumah, sama Sobat Sosiologi Himasos, kenapa sih atau apa sih motivasi Ketum untuk menjadi Ketua Umum pada periode 2023 kemarin? Terima kasih atas pertanyaan tadi Putri. Untuk motivasi sendiri, saya mengawali saya dari Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, dari SMK Yadika Kota Lubuk Linggau, dan jurusan dari administrasi perkantoran. Jadi nggak ada background dari sosiologinya. Ya? Terus hal itu muncul ketika saya tergabung dalam pelopor sosial pelajar Lubuk Linggau. Jadi di sana kumpul wadah berkumpul dari kawan-kawan siswa pelajar SMA, SMK, MA yang sama-sama mempunyai mungkin bisa dikatakan jiwa sosial yang mulai tumbuh, ataupun mereka-mereka yang sudah punya jiwa sosial yang tinggi. Dan itu pun mengatakan saya ketika saya mengambil jurusan sosiologi, dan ketika saya ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum untuk organisasi yang ada di SMA, SMK, dan juga di perkuliahan ini pun terasa sangat beda. Di sini lebih serius, dalam artian ketika program memang program itu tuh secara mandiri dari mahasiswa atau mahasiswa. Tapi beda dengan ketika kemarin di SMK, di OSIS misalnya, itu biasanya memang dari guru terus lanjut ke siswa, baru ke siswa lagi. Jadi kayak di sini kita belajar bareng-bareng kayak gitu kan. Ada di podcast juga bagian dari ide kawan-kawan Kominfo
dari periode sebelumnya, dan juga periode ini juga masih dilanjutkan. Jadi berarti kan kayak memang seserius itu himpunan ataupun wadah-wadah yang lain di masa perkuliahan. Jadi menurut saya ketika saya memiliki keinginan untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum pun memang dilatar belakangnya oleh itu. Saya pengen upgrade lebih lagi ketika ketimbang dari saya yang dulu. Saya yang ada di PSPL, saya yang ada di Posda, saya yang ada di OSIS sekolah pun. Ketika di masa sekolah pun organisasi sekolah sangat beda nampak. Jadi kenapa saya ingin menjadi ketua umum pun memang dari niat hati, dan juga ada beberapa hal yang menurut saya perlu dirubah dan ditingkatkan. Jadi itu mengapa saya ingin mencalonkan diri kemarin sebagai ketua umum, yang harapannya sampai sekarang pun bisa selalu memperbaiki diri dan juga bareng-bareng berproses dengan kawan-kawan seperti itu. Jadi seperti itu ya guys, motivasi ketua umum kita ini untuk menjadi seorang ketum. Jadi tadi tuh karena tertarik ya Tom ya, karena tertarik dalam dunia sosial, karena sebelumnya ketum ini ikut organisasi sosial, jadi tertarik nih guys sama dunia sosial tuh kayak gimana. Padahal di SMK-nya nggak ada belajar mengenai sosial ya, Sosiologi nggak ada. Sosiologi nggak ada. Dan salah satunya tadi mau mengupgrade diri, gitu ya tuh, mengupgrade diri guys. Tuh. Terus pencapaian terbesar ketum selama menjadi ketum di periode 2023 ini apa sih Tum? Ada nggak sih gitu? Pencapaian terbesar mungkin lebih ke individu sih, dalam artian seperti saya bisa lebih berkaca gitu Mbak Putri, kalau saya ini banyak kurangnya ketimbang kawan-kawan, banyak orang-orang yang lebih daripada saya, dan itu menurut saya itu menjadi pencapaian. Saya bisa lebih kenal dengan diri saya, apa kurangnya saya, apa lebihnya saya. Jadi selama jadi ketua umum ini banyak hal-hal kritik saran yang masuk dari kawan-kawan, itu menurut saya bagus. Berarti ketika orang-orang sudah menyampaikan kritiknya, menyampaikan sarannya kepada kita, berarti mereka sayang dengan kita. Mereka ingin kita itu lebih daripada yang sekarang, karena menurutnya mungkin hal itu tidak pantas, tidak cocok, ataupun kurang untuk dilakukan ataupun bersikap dalam artian ataupun dalam mengambil keputusan. Mungkin ketika ada kritik saran yang timbul, itu menjadi bagian dari rasa cinta, rasa kasih sayang mereka kepada kita sesama, seperti itu. Saya ke Mbak Putri, kalau ada salah pun, ketika ada keliru pun dari Kominfo ya, pasti saya bakalan komentarin. Komentar pun dalam bentuk yang memberi solusi juga, bukan berarti ketika komentar saja, enggak, karena ya kita himpunan, wadah untuk berhimpun. Disinilah kita berkeluarga di sini, berkeluarga dalam artian Mbak Putri saudari saya, kawan-kawan yang lain juga saudara-saudari saya, begitupun dengan adik tingkat yang lainnya, mereka juga adik-adik dari saya dan juga Mbak Putri, karena ya itu tadi himpunan. Menurut saya ketika kita sudah mempunyai rasa untuk memiliki antar sesama, ya himpunan itu bakalan hidup terus. Jadi pencapaian ketum ini yaitu lebih mengenali diri sendiri ya guys gitu. Nah jadi ketum ini kan punya tanggung jawab yang besar nih Tum dalam menjalankan peran ini. Ada nggak sih tantangan yang sudah ketum lewati gitu? Mungkin bisa bagi pengalamannya sama teman-teman sobat sosiologi di rumah. Oke. Tantangan pasti ada. Ketika kita bukan sebagai orang yang berorganisasi pun pasti kita memiliki tantangan sendiri. Ketika di kuliah kita punya tantangannya apa? Tugas mata kuliah. Kayak gitu pun dengan ketika kita di sosial lingkungan kita, di kosan misalnya, tantangan kita apa? Lagi bokek misalnya, tantangan itu menurut saya, tantangan ketika kita mesti survive tuh. Aku hari ini harus makan apa dengan uang sekian, itu tantangan menurut saya. Kayak mana kita memanajemen uang yang ada, memanajemen apa yang ada. Begitupun ketika di organisasi, di himpunan mahasiswa sosiologi, tantangan pasti ada. Ketika program ini mestinya berjalan seperti ini, harapannya A, tapi nyatanya yang terjalan malah B. Itu menjadi tantangan dan evaluasi bagi saya juga bagi kawan-kawan kepengurusan.
juga ketika kita ingin menggait lah kawan-kawan dari keluarga besar mahasiswa sosiologi untuk ikut andil partisipasi. Itu menjadi bagian dari tantangan menurut saya. Bagi saya, tantangan bagaimana biar mereka lebih bisa aktif, lebih bisa berkontribusi, lebih bisa partisipasi dalam setiap kegiatan. Karena juga kemarin kita sempat ngadain Disnatalis Himpunan Mahasiswa Sosiologi. Ada juga rangkaian kegiatan perlombaan internal sesama mahasiswa sosiologi FISIP UNIF. Itu juga bagian dari tantangan gimana kita mengikat mereka biar mereka ikut dalam kegiatan tersebut, karena kan ketika mereka tidak ikut andil ya himpunan nggak ada apa-apanya, dalam artian himpunan nggak hidup kayak gitu kalau cuma ada pengurusnya aja tapi nggak ada bantu kontribusi lah, nggak ada kontribusi dari kawan-kawan yang lain, keluarga besar. Kalau nggak ada mereka ya kita juga bukan siapa-siapa gitu. Nah, ngomong-ngomong partisipasi tadi nih tuh, apa sih langkah konkret Ketum buat ngajak teman-teman mahasiswa selain pengurus untuk ikut berkegiatan atau ikut berkepanitiaan dalam prakerja kepengurusan 2023? Ada nggak sih? Gimana caranya biar mereka ikut partisipasi? Mungkin kalau untuk yang cowok ya, yang laki-laki gitu, sering main dengan mereka. Dalam artian main tuh bukan main di GB tapi main di luar jam perkuliahan. Jadi main satu kosan siapa gitu kan, main Mobile Legends misalnya, ataupun main futsal. Karena kan anak-anak cowok sosial ini kan sering juga main futsal kan, suka juga main futsal. Di situ juga saya ikut turun, karena saya juga senang dengan futsal, walaupun ya mungkin sekarang sudah jarang latihan, jarang juga ikut main, tapi ya itu menjadi media untuk kita bisa dekat dengan mereka, biar bisa nge-guide mereka bisa partisipasi lagi lebih banyak, lebih aktif daripada biasanya. Itu sih lebih ke kedekatan emosional gitu. Berarti saya simpulin nih, kunci utama itu bonding ya tuh. Bonding, benar banget. Bonding antara kepengurusan dan juga mahasiswa sosiologi, mau yang di atas ataupun yang di bawah gitu. Nah, jadi kan Ketum ini punya tanggung jawab dan juga peran yang besar nih Tum. Jadi Ketum tuh nggak mungkin sendirian nih dalam menghadapi segala urusan di pengurusan nih guys. Nah, gimana sih cara Ketum menjalin hubungan yang harmonis atau menjalin hubungan yang baik antara Ketum dan teman-teman kepengurusan lainnya, atau dengan teman-teman pengurus inti, teman-teman anggota atau staf lainnya gitu. Oke, perihal itu bisa diambil simpul bahwa komunikasi memang penting. Jadi juga ini sih, ketika ada perdebatan, ketika ada diskusi, kita mesti sebagai individu ya menurut saya, ketika kita bisa menghargai pandangan orang lain perihal gimana sih menjalin hubungan dengan anggota kepengurusan periode 2023. Ya, menurut saya ya, komunikasi itu penting. Juga gimana kita berpandangan, dalam artian ketika ada diskusi-diskusi, ketika ada rapat-rapat, ketika kita berbeda pandangan, ya kita mestinya bisa menerima hal itu wajar. Ketika ada debat, ketika ada saling lempar argumentasi di dalam rapat, itu tuh menurut saya itu tuh bagian dari surganya demokrasi. Karena ya kalau saya pengen bawa Himasos ini secara otoriter kan nggak enak tuh, kawan-kawan tertekan gitu. Tapi ketika kita bawa dengan secara demokratis, setiap orang bisa berpendapat, menyampaikan apa yang dirasa, itu menjadi satu hal yang penting gitu ya. Ya, lebih enjoy dalam menyampaikan pendapatnya kayak gitu. Begitupun ketika saya ada salah gitu kan, atau cara saya yang kurang, saya open. Ketika kawan-kawan mau koreksi, nggak masalah kayak gitu. Karena ya kawan-kawan itulah yang paling paham bagaimana saya nggak tahu apa-apa perihal saya sendiri. Itulah tadi gunanya kawan-kawan, untuk koreksi kita sesama gitu kan. Kamu kurang di sini, kau tuh kurang cek ini, harusnya dia cek itu kan. Itu kan bagian dari proses dari kita upgrade
kita yang sedari awal nggak terlalu bagus, terus melewati proses bareng-bareng gitu kan, kawan-kawan sudah saling paham kayak gimana karakteristik masing-masing kawan-kawan, jadi bisa saling kasih kritik, kasih saran ke sesama, pendapatnya. Dirimu tuh harus kayak gini, dirimu tuh harus kayak gini. Masukan ya. Tapi menurut saya nggak semua masukan tuh harus kita terima. Dalam artian kita terima tuh nggak harus kita jalankan. Kita mesti lihat dulu pandangan yang lain. Jangan cuma berpatokan ke satu orang perihal pandangan itu, karena menurut saya setiap pandangan orang tuh juga bisa salah, bisa ya gitu. Jadi lihat secara luas gimana komentar orang perihal saya. Ketika itu sudah banyak, berarti saya harus lakukan perubahan nih. Saya harus berubah, saya harus jadi lebih baik. Ya toh saya sebagai pemimpin, ketika kawan-kawan sudah berani untuk argumentasinya disampaikan kepada saya, ya itu menjadi poin penting menurut saya untuk kita bareng-bareng adain perubahan kayak gitu. Tadi Ketum bilang kalau menerima pendapat atau masukan atau kritik saran itu enggak semuanya harus diserap ya Tum, karena benar apa yang bagi orang penting, apa yang bagi orang baik belum tentu baik untuk diri kita sendiri gitu kan. Benar banget guys. juga ini tambah satu lagi, bukan berarti ketika kita nggak nerima saran orang tuh kita anti kritik, enggak. Dan artian itu tadi benar Mbak Putri sepakat juga yang disampaikan, kalau kita juga paham atas kapasitas kita gitu. Nah kan di dalam kepengurusan kita ini banyak banget nih tuh proker yang keren-keren yang dari periode sebelumnya udah kita laksanain, dan pada keperiodean kita ini juga lebih keren lagi atau lebih inovasi dan lebih kreatif lagi nih kita jalankan. Menurut Ketum sendiri ada nggak sih program yang paling Ketum banggakan gitu selama masa jabatan ini? Program yang paling saya banggakan, saya nggak bisa bilang satu program, tapi setiap program yang telah terlaksana saya bangga atas program tersebut. Saya bangga terhadap kabit-kabit saya bangga terhadap kepengurusan saya, dan juga kepanitiaan dari angkatan 2022, karena mereka juga menjadi bagian dari program-program tersebut. Nggak ada mereka, program nggak berjalan. Nggak ada kepengurusan, program nggak berjalan. Jadi setiap program itu penting, setiap program itu berkesan, setiap program itu wah menurut saya kayak gitu. Jadi juga setiap program memiliki ceritanya masing-masing. Kita dapat momen di situ, senang, susah, jengkel, amarah, emosi, terharu, kayak gitu. Keluarga juga ceritanya. Tapi ada nggak sih paling nggak satu aja program yang paling membekas nih di hati ketua umum kita? Pasti kita pada kepo nih guys. Ada nggak sih program yang mungkin kayak nggak bisa banget nih dilupain, dari prosesnya, dari kepengurusan sendiri, gimana proses kepengurusan buat ngadain program itu? Ada nggak tuh? Kalau 3 boleh? 3 boleh guys, boleh tuh. Silakan. Program Disnatalis dengan jangka waktu persiapan yang nggak terlalu banyak tapi masih bisa tetap terjalan. Terus selanjutnya kemarin barusan udah selesai kan rangkaian PMO juga nggak banyak waktu yang disiapkan, 1 minggu kalau nggak salah ya. 1 minggu. PMO desain grafis juga latihan TOEFL tuh. Desain grafis latihan TOEFL tuh kan juga baru terjalan lagi. Itu wah menurut saya, maksudnya kayak dengan jangka waktu persiapan yang seminim itu masih bisa tetap terjalan. Dan juga mungkin yang terakhir, tapi ini bukan maksud saya untuk membedakan program-program ya. Yang terakhir ada di SIP. Puncaknya sih menurut saya, puncaknya dari segala kekhawatiran ada di sana. Segala momen pahit manis ada di sana. Panik juga momennya ada, dapat paling dapat di sana juga, rasa panik gitu. Juga ya kayak mana kita di SIP kan mewadahi, membentuk juga
membentuk kawan-kawan dari 2023. Itu menjadi tanggung jawab kami sebagai kepengurusan, karena angkatan 2023 juga secara nggak langsung produk dari kami angkatan 2021. Berhasil atau enggaknya mereka itu yang dilihat prosesnya dari kami mewadahi bareng-bareng dengan keluarga besar Himasos untuk mewadahi mereka. Tambah lagi satu lagi, outbound juga penuh kesan juga. Dengan angkatan 2023 kalau nggak salah ada 81 yang ikut kemarin, ada 78 kalau nggak salah outbound. Hampir 100% kawan-kawan angkatan 23 ikut. Saya salut dengan mereka. Antusiasnya saya salut. Jadi ya itulah Hima, itulah ya, sering saya sebut kalau dengan kawan-kawan tuh, dimana pandangan saya tentang Hima tuh rumah bagi saya. Mau dia dalam keadaan yang berantakan, mau dia dalam keadaan yang rapi, itu tetap rumah menurut saya. Dimana keresahan kita waktu sebelum SIV dan akhirnya SIV berakhir itu kayak udah lega banget gitu ya tuh. Dan di SIV juga kita lebih menjalin kedekatan dengan para pengurus, dengan para maba, dengan para cutting, para kepanitiaan atau anak 2022. Pokoknya SIV itu dari episode pertama kita aposi ya guys, kita udah selalu bilang kalau SIV itu sangat berkesan di sosiologi, di Hima Sosiologi FISIP ini. Nah, karena kita udah satu periode nih tuh, udah 2023, udah mau selesai, udah mau demis nih. Pasti nanti bakal ada regenerasi selanjutnya. Pasti bakal ada peran-peran ketum selanjutnya nih tuh. Nah, ada nggak sih pesan ketum untuk penerus ketua umum mahasiswa sosiologi yang periode selanjutnya itu? Ada nggak pesan? Pesan ya? Pesan mungkin nggak banyak, tapi lebih ke yang pertama, kontrol diri. Dalam artian ketika ada berbeda pandangan antara kita sebagai ketum dengan mereka sebagai pengurus yang entah itu kabin, entah itu anggota, kita mesti bisa kontrol diri. Dalam artian kita nggak boleh emosi, nggak boleh meledak-ledak gitu. Karena ketika itu terjadi, kawan-kawan saya rasa bakalan nggak nyaman dengan kita, nggak berani ngobrol dengan kita. Itu juga jadilah ketum yang seperti yang disampaikan Mantum Charles, Mantum 20, kalau kita sebagai ketum tuh mesti paham gimana kondisi, gimana perasaan pengurusan kawan-kawan. Jadi jadilah ketum yang seperti itu. Kalaupun saya belum berhasil seperti itu, ketika ada ketum baru nonton nih misalkan, terus dia melihat saya, Bang Danu ini belum menerapkan hal itu. Ketika saya memang belum menerapkan hal itu, ketika ada kurangnya dari saya, ya perbaiki. Bercermin. Kita kan nggak mungkin kan kita mau berdiri terus diam. Kita mesti bergerak, maju entah mundur gitu. Kalau kita mau bagus ya kita maju, kalau kita mau buruk ya kita mundur. Tapi harapannya kita bisa maju terus, bisa memperbaiki. Periode 20 diperbaiki, periode kita sekarang, periode 23 ini diperbaiki lagi oleh periode 2024 nantinya. Kayak gitu juga, selain dari kontrol diri juga bisa paham dengan kepengurusan. Dan juga satu hal lagi, ini yang sulit menurut saya. Untuk yang sulit tuh menurut saya, kalau kita pengen ngumpulin orang banyak tuh sebenarnya mudah. Tapi yang susah tuh menanamkan rasa memiliki terhadap himpunannya. Itu ketika orang sudah memiliki rasa itu, menurut saya jalannya kepengurusan, jalannya program-program bakalan lebih enteng, karena dia memiliki rasa tanggung jawab, karena dia memiliki rasa, aku punya hima aku mesti aku tingkatkan, hima aku mesti aku perbaiki.
daripada periode yang sebelumnya. Begitu juga dengan identitas kita ini perihal identitas kita tolong dijaga juga. Kalau kata-kata kita tuh sakral dan artian kayak nggak boleh sembarang begitu. Ketika kita melakukan hal buruk kan yang orang lihat pertama kali juga dari seragam PDH. Oh, masa anak Himasos kayak gitu kan? Yang buruk siapa? Himasosnya, bukan individunya. Itu tadi pinter-pinter jaga identitas, gimana juga dengan kepengurusan dan keanggotaan lah dari keluarga besar himpunan mahasiswa sosiologi gitu. Berarti ada 3 poin, yaitu yang pertama kontrol diri, yang kedua paham terhadap kondisi kepengurusan, dan yang ketiga itu harus dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk diri sendiri maupun kepada kepengurusannya nanti. Udah selesai nih guys pertanyaan-pertanyaan kita, udah semua kita tanyain sama Ketum juga udah bercerita, udah menjawab semua yang kita pertanyakan juga selama ini ya. Mungkin terakhir ada closing statement nih dari Ketum, saya persilakan. Closing statement dari saya ya mungkin jangan anggap himpunan itu tempat untuk mencari uang, jangan, karena nggak ada uangnya di situ. Kita dapat pengalaman di situ, kita dapat ilmu, kita dapat soft skill di situ, kita dapat jaringan juga. Dengan eksternal kita bisa lebih mudah untuk bisa dekat dengan kawan-kawan yang lain di luar dari jurusan sosiologi, sesama ormawa fisik gitu, KM himpunan yang lain, juga dengan perusahaan-perusahaan. Ketika kita sebagai kepanitiaan, terutama di bidang humas ya, biasanya humas tuh mereka yang bertemu langsung dengan perusahaan-perusahaan. Kayak gimana kita ngadain proposal, kayak gimana kita lobby mereka untuk bisa menjadi sponsorship, jadi setiap kegiatan-kegiatan kayak gitu. Jadi anggaplah himpunan itu tuh memang tempat wadahnya kita berproses bareng. Saya sebagai ketua pun masih banyak yang kurang. Saya masih butuh belajar banyak dari himpunan, dari wadah-wadah yang lain. Karena ketika kita hanya melihat dari rumah kita sendiri saja, saya rasa itu kurang, nggak cukup. Kita mesti butuh jaringan tadi dengan eksternal, dengan himpunan-himpunan yang lain, dengan UKM-UKM yang lain. Karena ketika kita sudah bisa kenal dengan mereka, kita bisa membandingkan lah. Dalam artian bukan berarti kita menjelek-jelekan, enggak, tapi kita membandingkan kayak gimana sih cara mereka bisa bikin program ini. Belajar ya tuh. Belajar dari yang lain, karena ya kalau kita merasa hebat sendiri kan nggak bagus juga. Ibarat kata kura-kura dalam tempurung gitu. Benar. Jadi kayak kita cuman hebat di rumah kita sendiri tuh kurang menurut saya. Benar. Itu. Harus jadi lebih mengepakkan sayap gitu itu bahasanya. Jadi orang-orang juga, biar orang-orang tuh kenal dengan himpunan mahasiswa sosiologi FISIP Universitas Bengkulu gitu kan. Jadi kayak oh ini Himasos Unip, oh ini Himasos Unip kayak gitu. Dengan tiap karakter kepengurusannya, tiap karakter individu dari anggota-anggotanya, kita nambahkan kualitas kita gitu. Saya yakin setiap orang punya potensinya masing-masing, setiap orang punya kualitasnya masing-masing. Jadi disinilah kita kembangin, disinilah kita progres. Tapi ketika kawan-kawan memilih untuk ke tempat yang lain, wadah yang lain, jangan lupa untuk pulang ke rumah, karena himpunan yang pertama kali menyambut kawan-kawan ketika masuk di perkuliahan, Himasos yang pertama kali datang menyambut kalian. Jadi seenggaknya ingatlah dengan rumah gitu. Juga saya paling senang dengan orang-orang yang banyak bicara. Tapi ketika orang-orang yang banyak bicara itu yang disampaikannya itu hanyalah bualan, dalam artian kayak nggak ada isinya, ya sedikit percuma juga. Tapi itulah, belajar bareng ketika apa yang disampaikan tuh memang ada yang ingin dituju gitu. Ada isinya gitu. Ada isinya. Juga di himpunan dimanapun kita berada juga nyangkut ke politik kan. Politik itu ada di mana-mana gitu kan. Dari sini juga kita bisa belajar hal itu. Selain di bangku perkuliahan, biasanya dengan Pak Sulis ya. Pak Sulis kan kita belajar sosiologi politik. Nah di himpunan
di fisik terutama juga kita bisa belajar. Mungkin kita bisa implementasi, kita langsung praktek kayak gitu. Tapi ya kita mesti pikir dulu juga baik buruknya, jangan asal ikut-ikut aja gitu. Itu sih. Semangat aja untuk kepengurusan periode 2023 dan juga semoga untuk periode selanjutnya bisa lebih baik lagi daripada kami. Ketika ada yang kurang dari saya, silahkan diperbaiki untuk periode selanjutnya. Itulah tadi closing statement dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sosiologi Septian Ferdanu Effendi. Terima kasih Ketum atas waktunya karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Aposi episode kali ini. Semoga apa yang Ketum sampaikan tadi dapat memotivasi sobat sosiologi di rumah. Maka dari itu selesai sudahlah podcast Aposi episode 7 kali ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Aposi asik podcast sosiologi yang penuh energi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.